Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi kinerja portofolio. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Denny Ketua Imbaha dengan NIM 1119001. Terus yang kedua itu Lina Nangan Benaga dengan NIM 1119005. Terus Yani Pindim Bunang dengan NIM 1119015. Terus yang terakhir itu Franklin Bui Pekawali dengan NIM 1119028. Oke, kita masuk pada evaluasi kinerja portofolio. Nah, pada bab ini membahas tentang tahapan penting dalam proses investasi, yaitu tahapan evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap ini, pertanyaan mendasar yang ingin dijawab adalah sejauh manakah portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan kinerja yang memuaskan investor. Pada evaluasi kinerja portofolio akan memungkinkan kita mengidentifikasi apakah portofolio yang telah terbentuk mampu memberikan tingkat return yang relatif lebih tinggi dibandingkan return portofolio lainnya. Dan apakah return tersebut juga sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung. Oke, ini kerangka pikir untuk evaluasi kinerja portofolio yaitu ada dua. Yang pertama itu kinerja portofolio yang portofolio akan terkait isu utama. Yang pertama yaitu mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return di atas return portofolio yang dijadikan benchmark. Yang kedua itu yaitu mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai tingkat risiko yang harus ditanggung. Itu kita masuk pada faktor-faktor yaitu yang perlu diperhatikan dan mengevaluasi kinerja portofolio. Yang pertama itu kita harus memperhatikan tingkat risiko, terus yang kedua itu periode waktu, terus yang ketiga itu penggunaan patok duga yang sesuai, terus yang terakhir itu yang harus diperhatikan itu tujuan investasinya. Itu paling penting untuk dalam mengevaluasi kinerja portofolio. Oke, dalam mengukur return portofolio itu, terus bagaimanakah cara mengukur return portofolio? Metode yang sederhana yang bisa dipakai dalam menghitung semua yaitu dengan menghitung seluruh atau semua aliran kas yang diterima, dividen tambah capital gain, dan selanjutnya dibagi dengan nilai pasar portofolio pada awal periode. Walaupun metode tersebut sederhana, tetapi mengandung kelemahan yang hanya sesuai untuk portofolio yang statis, yaitu portofolio yang tidak mempunyai aliran kas keluar maupun aliran kas masuk dari investor. Oke. Ini bagaimana cara mengatasi kelemahan metode pengukuran sederhana tersebut? Caranya itu yaitu dengan metode alternatif yang bisa mengkoordinasi adanya aliran kas keluar maupun aliran kas masuk dari investor. Antara lain itu ada dua, yaitu pertama itu TWR atau dengan kata lain time weighted rate of return. Terus yang kedua itu DWR dengan arti dollar weighted rate of return. Oke, kita masuk pada TWR. TWR itu biasanya tidak mempengaruhi oleh penambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. Terus ini DWR itu merupakan return yang benar-benar diterima oleh investor, ditentukan oleh besar arus kas masuk maupun arus kas keluar dalam investasi portofolio akibat tambahan atau penarikan dana yang dilakukan investor selama periode perhitungan portofolio tersebut. Kita lanjut, yaitu ada persamaan dari TWR dan DWR, yaitu kedua metode tersebut itu sama-sama bisa digunakan untuk menghitung return portofolio dan juga ini sama-sama merupakan metode perhitungan yang sangat valid dalam evaluasi kinerja portofolio. Terus tadi kan ada persamaan, sekarang juga pasti ada perbedaan, yaitu perbedaan dari TWR dan DWR. Itu DWR itu lebih sesuai digunakan oleh para investor karena metode ini akan bisa menjawab pertanyaan seperti berapakah besar return yang diterima oleh investor. Sedangkan TWR itu dia lebih cocok pada pengguna yang digunakan oleh manajer investasi karena bisa menjawab pertanyaan seperti berapakah besar return yang ditawarkan oleh portofolio.
kita masuk pada ini hitungan contoh dari TWR, yaitu suatu portofolio yang diamati selama 5 tahun terdiri dari 3 sub periode aliran kas yang masing-masing memberikan return berturut-turut sebesar 5% sampai 5%, 8%, dan 10%. Nah, cara jawabnya itu seperti ini. 1,0 tambah 0,5. Nah, 0,5 ini didapat dari 5 per 100 atau 5%, yaitu 0,05. Sama juga dengan, yaitu dikali dengan 1,0 tambah 0,8 terus kali 0,0 tambah 0,1 dikurangi dengan 1,0 dengan hasil 247 atau setara dengan 24,7%. Oke, lanjut di bagian DWR atau dollar weighted rate of return. Dalam hal ini DT itu penambahan dana pada saat T, DT itu penarikan dana pada saat T, dan N itu jumlah penambahan dana selama periode perhitungan, M juga jumlah penarikan dana selama periode perhitungan. Sedangkan R itu tingkat bunga yang menyamakan nilai awal portofolio dengan semua alur kas masuk maupun kas keluar ditambah dengan nilai akhir portofolio. Besarnya R itu biasanya sekaligus merupakan tingkat return portofolio yang dihitung dalam metode TWR tadi. Oke, contoh perhitungan DWR. Sebagai contoh dianggap Ibu Haryati menginvestasi NFP sebesar 100 juta seperti pada tabel berikut. Nah, untuk menghitung DWR, Ibu Haryati harus mencari tingkat diskon atau tingkat bunga yang akan menyamakan arus kas mendatang dengan nilai sekarang seperti 100 juta sama dengan 7 juta per 1 tambah R pangkat 1 tambah 120 juta per 1 tambah R pangkat 2. Nah, tingkat bunga R dapat dicari dengan proses coba-coba atau dengan bantuan kalkulator financial seperti komputer. Nah, pada kasus ini tingkat bunga yang akan di konto arus kas mendatang adalah 13-10%. Oke, lanjut di risk adjusted performance. Nah, kinerja portofolio yang efektif. Kinerja sebuah portofolio yang tidak bisa melihat tingkat return yang dihasilkan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat risiko tersebut. Nah, ada beberapa ukuran kinerja portofolio yang sudah memasukkan faktor-faktor risiko seperti indeks share, indeks Trienor, dan indeks Jensen. Oke, kita masuk pada indeks Jensen. Nah, indeks Jensen itu disebut juga dengan right to variability ratio. Nah, indeks Jensen itu mendasarkan perhitungan pada konsep garis besar pasar modal atau capital marketing line sebagai patok luka, yaitu dengan cara membagi premi risiko portofolio dengan standar deviasi, yaitu persamaan indeks share portofolio rata-rata return portofolio P selama periode pengamatan, terus rata-rata tingkat return P masih terus standar deviasi return portofolio P selama periode pengamatan. Kemudian masuk pada indeks Trienor. Sering mendengar ini indeks Trienor disebut dengan reward to volatility ratio, yaitu dengan asumsi bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga rasio yang relevan adalah rasio sistematis atau beta. Persamaan dalam hal ini indeks standar portofolio, terus rata-rata return portofolio selama periode pengamatan, terus rata-rata tingkat return portofolio bebas risiko selama periode pengamatan, terus beta portofolio P. Oke, kita masuk pada indeks Jensen, yaitu indeks Jensen merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang